Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh koreksi fiskal. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai contoh koreksi fiskal, sebenarnya apa sih koreksi fiskal itu? Koreksi fiskal merupakan penyesuaian atau koreksi yang dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung PPh terutangnya. Hal ini sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Koreksi fiskal sendiri terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba menurut fiskal menjadi bertambah. Lalu koreksi fiskal negatif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba menurut fiskal menjadi berkurang. Selanjutnya, dasar-dasar hukum terkait koreksi fiskal terdapat pada UU PPh pasal 4 ayat 1 yakni objek pajak yaitu penghasilan, UU PPh pasal 4 ayat 2 yakni objek pajak final, ketiga dari UU PPh pasal 4 ayat 3 yang dikecualikan dari objek pajak atau non-objek pajak. Selanjutnya ada di UU PPh pasal 6 ayat 1 yang mengatur mengenai deductible expense dan UU PPh pasal 9 ayat 1 yang mengatur mengenai non-deductible expense. Oleh karena itu, setelah ini saya akan membahas contoh soal terkait koreksi fiskal, sehingga nantinya kita sama-sama dapat memahami bagaimana cara melakukan koreksi fiskal dan kita dapat menentukan PPh terutang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sekarang masuk ke dalam contoh soal. Di sini sudah ada data dari wajib pajak yang bernama Bapak Arasena Widianto dengan NPWP sebagai berikut. Bapak Arasena memiliki penghasilan dari usaha dagang dan penghasilan dari sumber lainnya. Bapak Arasena telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Selanjutnya ada data penghasilan pada tahun 2023. Pertama ada penghasilan dari usaha dagang yang terdiri dari penghasilan bruto sebesar 7 miliar dan HPP sebesar 750 juta, sehingga diperoleh penghasilan kotor usaha sebesar 6 miliar 250 juta. Kedua ada penghasilan luar usaha yang terdiri dari bunga deposito dari bank sebesar 60 juta, lalu hadiah lomba lari sebesar 35 juta, dan sewa mesin pengaduk yang sudah tak terpakai sebesar 80 juta. Ketiga, ada biaya-biaya operasi. Pertama, ada gaji, upah, dan lainnya sebesar 400 juta. Kedua, ada biaya bunga sebesar 20 juta. Ketiga, ada biaya penyusutan sebesar 254 juta, di mana biaya ini terdiri dari biaya penyusutan mobil untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta, dan biaya penyusutan sewa tempat usaha sebesar 4 juta. Keempat, ada biaya sewa tempat usaha sebesar 50 juta. Kelima, ada pembayaran fee jasa konsultan pemasaran sebesar 50 juta. Dan terakhir, ada biaya untuk pengenalan produk sebesar 5 juta. Baik, di sini sudah ada tabel yang dapat membantu kita melakukan koreksi fiskal. Pertama, Bapak Arasena memiliki penghasilan dari usaha dagang dengan rincian penghasilan bruto sebesar 7 miliar dan HPP sebesar 750 juta. Baik penghasilan bruto maupun HPP tidak perlu dilakukan koreksi, sehingga penghasilan kotor usaha sebesar 6 miliar 250 juta. Selanjutnya terdapat biaya-biaya operasi, ini berkaitan dengan deductible expense PPh pasal 6 ayat 1 dan non-deductible expense PPh pasal 9 ayat 1. Pertama ada gaji, upah, dan lainnya sebesar 400 juta yang tidak perlu dilakukan koreksi karena termasuk deductible expense. Jadi biaya ini baik secara komersial maupun secara fiskal sama-sama diakui. Lalu ada biaya bunga sebesar 20 juta, ini juga tidak perlu dilakukan koreksi. Ketiga ada biaya penyusutan, di mana pada keterangan biaya ini terdiri dari penyusutan mobil yang digunakan untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta dan biaya penyusutan sewa tempat usaha sebesar 4 juta. Nah, untuk penyusutan mobil yang digunakan untuk keperluan pribadi, ini tidak termasuk biaya yang dapat dikurangkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian kedua, biaya penyusutan tempat sewa usaha, ini juga biaya penyusutan ini ditanggung oleh pemilik tempat usahanya, sehingga tidak termasuk biaya yang dapat dikurangkan. Oleh karena itu, kedua biaya ini harus dilakukan koreksi positif sebesar 14 juta, sehingga biaya penyusutan secara fiskal menjadi 240 juta. Keempat, ada biaya sewa tempat usaha sebesar 50 juta, tidak perlu dilakukan koreksi. Kemudian ada biaya fee jasa konsultan pemasaran sebesar 50 juta yang tidak perlu dilakukan koreksi. Dan terakhir biaya pengenalan produk sebesar 5 juta, ini juga tidak perlu dilakukan koreksi karena berkaitan dengan kegiatan usaha yakni untuk melakukan promosi, sehingga diperoleh penghasilan bersih usaha sebesar 5 miliar secara fiskal 5 miliar 485 juta, sedangkan kalau secara komersial sebesar 5 miliar 471 juta. Selanjutnya ada penghasilan luar usaha.
Pertama, ada bunga deposito dari bank. Ini merupakan objek PPh final, PPh pasal 4 ayat 2, sehingga harus dilakukan koreksi negatif sepenuhnya sebesar 60 juta. Lalu ada hadiah dari lomba lari sebesar 35 juta, ini tidak perlu dikoreksi karena merupakan termasuk penghasilan pada UU PPh pasal 4 ayat 1. Dan terakhir ada sewa mesin pengaduk yang sudah tak terpakai sebesar 80 juta. Ini juga tidak perlu dilakukan koreksi karena merupakan penghasilan PPh pasal 4 ayat 1. Sehingga kita dapat memperoleh penghasilan neto sebesar 5 miliar 600 juta secara fiskal, sedangkan secara komersial 5 miliar 646 juta. Kemudian pada keterangan di awal, diketahui bahwa Bapak Arasena ini telah menikah dan memiliki 2 anak, sehingga termasuk K2 karena sudah menikah dan punya 2 tanggungan. Oleh karena itu, penghasilan tidak kena pajak dari Bapak Arasena ini sebesar 67.500.000. Dengan ini, kita dapat memperoleh penghasilan kena pajak Bapak Arasena yakni sebesar 5.532.500.000. Nah, setelah mengetahui penghasilan kena pajak dari Bapak Arasena, kira-kira berapa ya PPh terutangnya? Berikut perhitungan PPh terutang dari Bapak Arasena. Pertama, kita sudah mengetahui penghasilan kena pajak Bapak Arasena sebesar 5.532.500.000. Sehingga di sini kita sudah dapat menghitung PPh terutangnya, di mana pada lapisan pertama untuk penghasilan 0 sampai 60 juta memiliki tarif 5%, sehingga di bracket pertama ini kita mengalihkan 60 juta dengan tarifnya yaitu 5%, sehingga diperoleh PPh terutang pada bracket pertama sebesar 3 juta. Lalu kita lanjut ke bracket kedua, dengan tarif 15% kita kalikan dengan 190 juta. Karena pada bracket kedua ini untuk penghasilan 60 juta sampai 250 juta. Dimana pada lapisan yang pertama tadi kita sudah memasukkan 60 juta, sehingga untuk memperoleh penghasilan sampai 250 juta di bracket kedua perlu kita tambahkan 190 juta yang lalu dikalikan dengan tarifnya 15%, sehingga diperoleh PPh terutang 28.500.000. Kita lanjut ke bracket ketiga dengan tarif 25%, kita kalikan dengan 250 juta sehingga diperoleh PPh terutang pada bracket ketiga sebesar 62.500.000. Lalu pada bracket keempat kita kalikan dengan tarifnya yaitu 30% dikali 4.500.000 juta sehingga diperoleh PPh terutangnya sebesar 1.350.000 juta pada lapisan keempat ini. Dan lapisan terakhir yaitu lapisan kelima dengan tarif 35% kita kalikan dengan 532.500.000 sehingga diperoleh PPh terutang pada bracket yang terakhir ini sebesar 186.375.000. Dengan ini kita dapat mengetahui PPh terutang Bapak Arasena yakni sebesar 1.630.375.000. Terakhir terdapat pembahasan mengenai implementasi koreksi fiskal di Indonesia, di mana sebelum menghitung PPh terutang, wajib pajak harus melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Saat melakukan pembukuan untuk perpajakan, wajib pajak cukup membuat satu pembukuan, yakni berdasarkan standar akuntansi keuangan. Lalu pada saat melakukan pengisian SPT, wajib pajak harus melakukan koreksi-koreksi fiskal terlebih dahulu. Semoga video pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami bagaimana caranya melakukan koreksi fiskal. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.